Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat Selamat sore, sore. Bu Fadia. Oh ya, Ya, maaf apakah suara saya terdengar, Bu? terdengar, terdengar. Ya, mohon maaf ya Bu Fadia, ini karena mendung. Kebetulan juga ini ada petir-petir gitu, makanya saya dari tadi agak berproses ya secara teknis. Aman, Bu, Baik, aman. baik Ibu Fadia. Suara saya terdengar ya Bu Fadia ya? Aman, Bu, jelas terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bu Fadia, mungkin dari teman-teman dari sahabat Bentara Kampus mungkin ingin mengetahui lebih detail mengenai disleksia dan bagaimana strategi belajarnya. Mungkin Bu Fadia bisa menjelaskan lebih detail. Terima kasih Oke, Bu. baik Bu Triksi. Oh, sebelumnya Bu Triksi, aku mau disclaimer nih Bu. Jadi Iya, kan iya. sesi sore ini kan bukan sesi kuliah ya. Istilahnya kita sesi sharing dan Ya, diskusi bareng. sharing Jadi, betul-betul. jadi kalau misal Bu Triksi atau pemirsa IG Live di sini yang punya pengetahuan atau pengalaman terkait menghadapi anak dengan disleksia, itu boleh banget share ya. Atau Ya, juga ada tanggapan tertentu boleh banget ditulis di komen. Nanti kita boleh bacain banget. satu-satu ya Bu ya. Betul, setuju Oke. Ibu. Ya, jadi nanti kita tetap sharing ya. Kita nanti akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat Bentara Kampus ya Ibu. Iya Bu Triksi, siap. Oke Bu, mungkin secara umum dulu ya Bu. Jadi sebenarnya kalau anak dengan disleksia itu kita ketahui bersama disleksia itu merupakan salah satu gangguan belajar spesifik. Di mana kalau misal di bahasa DSM-nya nih, bahasa DSM itu kan di ini ya kalangan psikolog itu dia termasuknya di learning difficulties atau ya spesifik learning difficulty. Nah, ada lagi perbedaannya antara learning difficulty sama learning disability nih Bu Triksi. Ya, Nah, betul. coba kalau misal learning disability itu mereka melibatkan IQ. Tapi kalau learning difficulty itu tidak melibatkan IQ. Jadi sebenarnya disleksia itu atau anak dengan disleksia itu tidak terkait dengan IQ-nya dia gitu. Jadi sebenarnya secara intelektual anak disleksia itu ya anak yang normal pada umumnya seperti itu, Bu. Nah, lalu masalahnya di mana sih sebenarnya gitu kan? Nah, masalahnya adalah di bagian otak atau neuron dia dalam menghubungkan huruf dengan suara yang dibuat gitu. Kalau misal kita tahu ya Bu Triksi, mungkin kita bisa ingat-ingat dulu ketika kita belajar pertama kali belajar membaca, Iya, ketika betul. kita ketika kita diajari suara A, misal ada huruf A. Nah, kita diajari bahwa tulisan A itu bunyinya adalah huruf A yang dimana huruf A itu memang sudah dari dulu itu memang ditentukan kalau tulisan A itu hurufnya dibaca A seperti itu. Nah, dan itu melibatkan proses di otak di mana kita itu perlu menghubungkan simbol A dengan bunyi suara A. Nah, pada otak anak-anak disleksia itu otak itu kesulitan untuk menghubungkan huruf dengan suara yang dibuat. Nah, kalau misal bahasa neurologisnya mungkin bisa ini ya teman-teman yang tahu juga bisa menanggapi gitu. Itu di bagian occipital temporal seperti itu. Jadi itu bagian otak di mana dia menghubungkan antara simbol tulisan dengan bunyi suara yang dipahami dan dibaca oleh manusia gitu. Nah, implikasinya adalah anak dengan disleksia itu mengalami kesulitan membaca dan menulis. Gejala yang terlihat di sekolahnya atau di kehidupan sehari-harinya itu ya dia kesulitan dalam membaca dan menulis gitu. Jadi makanya ya itu dia gejala, makanya kenapa anak-anak disleksia itu terlihat mereka kadang suka terbalik, tertukar hurufnya dan lain-lain seperti itu. Gitu sih Ya, Bu. betul. Secara umumnya seperti itu. Memang tidak terhubung dengan IQ ya Ibu ya. Ini sebenarnya memang lebih dari mungkin ada permasalahan di area berbahasa di otak ya Ibu ya. Kurang Iya, lebih. itu ya area yang memproses bahasa di otak dan Iya, itu jadi. iya betul Ibu. Terus mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya kayak saya juga ada beberapa teman yang menanyakan ke saya sebenarnya perbedaan yang lebih spesifik antara disleksia dengan kesulitan belajar lainnya itu apa Ibu? Perbedaan yang spesifiknya yaitu tadi mungkin terlihat di
bagian dia membaca dan menulisnya. Karena tadi kan ketika dia tidak kesulitan untuk memproses bahasa tulisan dengan pemahaman dia terkait bahasa itu maka nanti kemudian dia akan kesulitan dalam membaca, itu yang paling terlihat. Terus juga dalam mengekspresikan bahasa dalam bentuk tulisan itu juga terlihat, karena membaca dan menulis itu satu rangkaian kesatuan ya, seperti itu. Nah, bisa kalau misal di tanda kutip indikator-indikator lebih kecilnya ya, atau indikator-indikator lebih spesifiknya, kita bisa lihat dari cara dia mengidentifikasi huruf. Itu yang pertama. Dia identifikasi huruf yang mirror atau yang mirip-mirip, istilahnya yang mirroring itu seperti B, D, P, Q, itu dia kesulitan. Nah, itu identifikasi huruf. Kemudian identifikasi dari ejaan. Jadi misal dia kesulitan untuk mengeja kalimat dengan 3 kosakata lebih, kalimat kata dengan 3 kosakata atau lebih, seperti misalnya setelah, dia ejanya seleta atau berangkat, itu mungkin agak kurang bisa mengeja. Iya, kurang bisa mengeja berangkat, bisa jadi dengan apa gitu, kayak gitu. Jadi memang kesulitan untuk mengeja kata dengan 3 suku kata atau lebih, seperti itu. Dan kadang juga suka terbalik-balik juga antara yaitu tadi misal setelah, nah itu jadi selatah atau setelah gitu. Iya. Dan karena hal itu, karena dari identifikasi hurufnya dia perlu effort, dari segi mengeja juga dia perlu effort, sehingga dia lambat sekali dalam membaca kalimat yang panjang, atau bahkan satu paragraf itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu. Dan itu nanti bisa istilahnya ya, kesulitannya dalam kehidupan sehari-harinya dia ketika dia harus membaca kalimat yang panjang seperti itu. Betul, Ibu. Jadi memang seharusnya lebih dini ya Ibu ya, sejak dari awal sudah ada istilahnya kita sudah ada penanganan gitu ya Ibu ya. Nah, baik, ini ada beberapa teman-teman sahabat Bintara yang sudah mulai mengajukan pertanyaan ini, Ibu Fadia. Ini ada dari Ibu Poppy Maria. Ini saya sambil bacakan Ibu ya. Nah, di sini berarti disleksia memiliki gejala yang sama dengan disgrafia juga, Kak. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, anak kesulitan membaca juga termasuk kesulitan menulis. Oke, Bu. Oh ya, baik Bu. Oh ya, perbedaannya ya Bu. Kalau misal mungkin kalau misal ada yang mau menanggapi terkait pertanyaan ini, boleh juga yang menanggapi di kolom komentar. Tapi kalau misal dari dasarnya sendiri, dari hal yang paling mendasar itu kan kalau di leksia itu adalah bagian terkait dia pemahaman itu tadi, pemahaman antara simbol bahasa atau simbol tulisan terhadap pemahaman bahasa yang dia tangkap gitu, yang diproses di otak. Nah, sedangkan kalau misal disgrafia itu mungkin anaknya tidak ada masalah dalam memahami bacaan, hanya dia kesulitan untuk menuliskannya seperti itu. Iya, jadi itu agak ada kemiripan, tetapi tetap harus ada pembedanya ya Ibu ya. Iya, tetap ada spesifikasinya gitu. Betul. Maka dari itu memang perlu di asesmen dulu ya, maksudnya itu dia sebelum dilakukan intervensi pada anak dengan disleksia, disgrafia ataupun kesulitan belajar lainnya, itu memang perlu di asesmen terlebih dahulu supaya tidak salah diagnosa, karena bisa jadi gejalanya nih sama kayak ketika kita sakit kan, kita datang ke dokter, kemudian dokter tanya dulu kan gejala-gejalanya apa nih supaya diagnosanya bisa tepat. Nah, sama dengan anak-anak dengan gangguan kesulitan belajar atau gangguan lainnya, itu juga pasti psikolog atau orang yang mendiagnosa itu menanyakan dulu gejala-gejalanya apa gitu. Nah, karena bisa jadi gejala yang sama tapi diagnosanya bisa berbeda seperti itu. Makanya memang perlu diagnosa yang ini. Ya, betul Ibu ya. Ya. Itu tadi bagian otak bagian occipital temporal. Occipital temporal. Atau bisa di-recheck di Google. Setahu saya di occipital temporal. Kalau occipital kan terkait bagian
pemrosesan visual, kalau temporal itu pemrosesan di audio atau di bahasa. Bahasa. Iya. Baik. Bagaimana Bu Popi? Oh, oke, sudah selesai, sudah terjawab ya. Baik. Terus berikutnya Ibu, saya ingin juga mengajukan pertanyaan kembali ini. Apa saja kira-kira tantangan yang sering dihadapi anak dengan disleksia di lingkungan sekolah kira-kira Ibu? Oke, baik. Kalau misal di dalam konteks sekolah ya, atau di dalam konteks pendidikan, biasanya ya karena itu tadi, kita kembali lagi ke awal tadi tentang gejala-gejala anak dengan disleksia, itu kan mereka kesulitan, pertama kesulitan dalam mengidentifikasi huruf, kemudian kesulitan mengeja, dan juga kesulitan sehingga dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca teks. Nah, karena kebanyakan pembelajaran di kita ya, itu masih basisnya textbook kan, apalagi mungkin SD kelas 3 ke atas, itu memang banyak textbooknya kan, banyak bacaannya, sehingga anak-anak disleksia, tanda kutip, itu terlihat lebih lambat daripada teman-teman sepantarannya gitu. Padahal sebenarnya kelambatan dia dalam membaca dan menulis itu ya memang karena dia memang merasa kesulitan dalam memproses bacaan tersebut dan menuliskannya dalam ekspresi tulisan seperti itu gitu. Yeah. Dan itu rata-rata academic performance, terutama academic performance anak-anak dengan disleksia di bidang-bidang mata pelajaran yang membutuhkan membaca dan menulis seperti bahasa Indonesia, terus juga bahasa Inggris, atau bagian mata pelajaran literasi lainnya, itu memang akademik performance-nya turun. Dan kalau misalnya guru-guru atau orang tua tidak bisa mendeteksi ini sejak awal, itu bisa jadi nanti jangka panjangnya terpengaruh terhadap penerimaan diri dia, kepercayaan diri dia. Jadi dia merasa aku nggak bisa nih gitu. Jadi dia ya, baik Ibu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Popi Maria ini. Bagaimana pembelajarannya? Nah ini, bagaimana Ibu? Tadi mungkin sudah Ibu Fadia sedikit singgung ya, bagaimana proses pembelajarannya. Cuman mungkin tadi Bu Popi, mungkin bisa diulang kembali Bu. Bu Popi boleh. ini. Pembelajaran, maaf ini maksudnya adalah strategi pembelajaran atau pembelajaran anak-anak dengan disleksia di sekolah ya Bu? Mungkin bisa dispesifikkan maksudnya bagaimana pembelajarannya itu, apakah strategi pembelajaran yang perlu dilakukan atau pembelajaran yang biasanya salah kaprah di anak-anak dengan disleksia gitu? Ya, betul. Mungkin bisa dispesifikkan lagi ya Bu Popi pertanyaannya supaya ini bisa lebih jelas nanti Bu Fadia menjawabnya. Baik Ibu, mungkin misal ya, kalau misal tadi kan yang aku ceritakan tadi, yang saya ceritakan tadi itu kan terkait tanda kutip hal-hal yang biasanya salah kaprah ya di dalam pembelajaran anak-anak dengan disleksia. Biasanya anak-anak dengan disleksia itu dianggapnya lambat dalam membaca, tidak bisa menulis dan lain-lain. Nah, ada strategi-strategi pembelajaran yang bisa dilakukan supaya anak-anak disleksia itu bisa berkembang gitu. Karena dalam artian anak-anak disleksia tuh ya tadi kan learning difficulty itu tidak berkaitan dengan intelektual. Jadi anak-anak disleksia itu sebenarnya bisa mengoptimalkan kemampuan mereka juga gitu. Nah, salah satunya ya itu tadi membuat metode pembelajaran yang khusus untuk anak-anak yang dengan disleksia itu. Kalau misal di sekolah-sekolah inklusi ada yang namanya IEP atau RPI, dan itu namanya rancangan pembelajaran individu. Dan dan di RPI itu atau di individual educational program khusus untuk anak-anak disleksia itu biasanya mereka memakai multisensori gitu, metode multisensori dengan stimulus sensor atau stimulus panca indera selain dari visual gitu. Bisa juga dengan taktil mereka atau audio mereka seperti itu. Jadi
Nah, karena biasanya kalau anak di konteks pembelajaran anak-anak reguler pada umumnya kan membaca dan menulis itu banyak dilakukan dengan visual ya. Ya, kita melihat tulisan, terus kemudian membaca tulisan. Nah, kalau misal di metode multisensori itu banyak banyak sensori atau banyak panca indera, banyak menggunakan panca indera lain gitu, seperti taktil. Salah satunya metode pembelajaran awal itu bisa menggunakan misal ada piring, terus menggunakan pasir atau beras, itu nanti anak diminta untuk menuliskan alfabet satu persatu gitu. Coba tuliskan A gitu. Nanti dia menuliskan A di atas pasir atau beras itu gitu. Terus B gitu. Nah, kan dari situ guru atau terapis itu bisa melihat anak-anaknya bisa nggak ya menulis B atau D di atas pasir itu dan masih kebalik nggak ya gitu. Nah, dari hal-hal yang ini dulu, dari hal-hal yang kecil tadi seperti mengidentifikasi huruf. Nah, kalau misal sudah identifikasi hurufnya sudah bisa, baru mungkin bisa ke hal-hal seperti ejaan. Seperti kalau misal ada metodenya namanya Orton Gillingham, bisa dicek di Google ya. Nah, itu apa namanya? Mengeja kata, mengeja kata menjadi pecahan-pecahan kecil seperti itu. Dan nanti kalau sudah lancar bisa naik lagi, bisa naik lagi. Nah, itu dia makanya proses untuk intervensi anak dengan disleksia itu nggak bisa satu proses aja gitu instan, tapi ya perlu asesmen. Setelah asesmen ditentukan metode yang sesuai apa, membuat RPI-nya, dan juga dievaluasi lagi pembelajarannya. Ini sudah sesuai belum ya metode yang digunakan? Kalau misal belum, kira-kira metode apa lagi nih yang bisa digunakan seperti itu. Bisa modifikasi kurikulumnya kalau dibutuhkan, dan juga bisa mengakomodasi, bisa membuat akomodasi belajar lain yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Ya, setuju Ibu, betul sekali. Jadi memang pembelajarannya itu tidak harus selalu membaca yang terlihat dengan visual begitu ya Ibu ya. Tapi bisa mungkin multisensori seperti tadi disampaikan yang dengan media pasir seperti itu. Terus mungkin juga yang pasti pembelajarannya harus individual ya Ibu ya. Karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut. Tetapi seharusnya awalnya diawali dengan assessment. Iya, betul. Iya. Baik. Ini tadi pertanyaan dari Bu Popi ya Ibu. Nah, nanti sambil menunggu Bu Popi menanyakan selanjutnya. Jadi sebenarnya anak disleksia sendiri itu pastinya memiliki potensi ya Ibu ya. Pasti ada ya kelebihan. Nah, ini apa Ibu? Kira-kira Ibu mungkin banyak yang ini ya, sahabat Bentara Kampus ingin mengetahui sebenarnya apa ya potensi dari anak-anak disleksia ini. Betul. Nah, mungkin kalau misal Bu Triksi dan pemirsa IG Live di sini ada yang pernah menonton Tare Zamenhof belum? Itu film yang cukup terkenal untuk ini sih. Untuk film India itu bukan? Iya. Bukan ya? Itu film yang cukup terkenal untuk memahami anak dengan disleksia. Itu menarik. Nah, itu bener banget yang ini yang jadi gurunya si Amir Khan yang jadi gurunya Amir Khan. Nah, itu kan nggak salah, maaf Ibu, yang katanya hurufnya jalan-jalan ya? Iya, itu. Terus sebenarnya nama anaknya Ishan namanya. Nah, sebenarnya Ishan itu dia sangat-sangat berbakat di bidang seni ya, melukis gitu kan, dia senang melukis gitu. Nah, tapi orang tuanya melihatnya hanya fokus kepada kekurangmampuan dia dalam membaca dan menulis. Nilai dia dalam membaca dan menulis itu jelek-jelek gitu, sampai yang ada adegan di mana dia mau ngebuang kertas ujiannya itu. Iya. Gara-gara dapat nilai jelek. Nah, tapi dia tuh di satu sisi dia senang banget sama melukis gitu kan, yang sampai pada di akhir ini spoiler, sampai pada di akhir film dia mendapatkan penghargaan ya. Iya. Apa lukisannya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya anak-anak dengan disleksia itu juga punya ini lain, potensi lain gitu. Misalnya ya itu tadi, kalau misal kita lihat di film Tare Zamenhof, anak
anak dengan disleksia punya potensi melukis di bidang seni misalnya. Nah, itu adalah tugas dari guru maupun orang tua ataupun wali lain yang mendampingi anak itu dalam tumbuh dan berkembang gitu. Kalau misalnya kita observan ya atau penuh observasi terhadap anak itu kan pasti kita lihat kesehariannya dia bagusnya di apa nih gitu. Nah, kalau misal di film itu kan kebetulan Amir Khan itu dia bisa melihat oh si Ishan ini nih bagus nih dilukis nih, jadi dikembangkanlah di bidang seninya seperti itu. Nah, sama orang tua maupun guru maupun orang dewasa lain yang terlibat dalam perkembangan anak tersebut itu bisa melihat potensi-potensi anaknya di bidang apa seperti itu. Bisa jadi masak, bisa jadi apa? Atau bahkan bisa juga dia ini apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan taktilnya gitu, seperti menari gitu, atau berkebun bahkan kayak gitu, hal-hal yang apa hal-hal yang potensinya yang iya lain ya, betul pasti betul. ada ya. Nah, nanti tinggal digali aja kira-kira minatnya, potensinya apa begitu ya, Bu. Itu Iya betul. dimaksimalkan. Ini menarik, Ibu. Apalagi tadi Bu Fadia sempat menyinggung bahwa orang tua mesti dilibatkan, Ibu ya. Iya betul Nah, betul. ini pertanyaan saya selanjutnya nih, Bu. Kira-kira orang tua itu dapat membantu anak dengan disleksia belajar di rumah itu seperti apa, Ibu? Kira-kira ya, memudahkan orang tua untuk membantu mereka Iya ini. betul betul. Nah pertama mungkin yang perlu diperhatikan oleh orang tua ya adalah orang tua tidak membuat belajar itu sebagai paksaan. Jadi jadi mungkin ini ya maksudnya kalau misal anak-anak yang tanda kutip tidak punya gangguan belajar aja nggak suka ya dipaksa belajar, apalagi anak-anak dengan gangguan belajar spesifik itu pasti mereka langsung melihat belajar itu sebagai males, aku nggak bisa gitu. Jadi pertama dan yang paling utama itu orang tua diharapkan untuk tidak membuat belajar itu sebagai sebuah paksaan. Nah, alternatifnya adalah orang tua bisa membuat tanda kutip belajar itu sebagai hal yang menyenangkan, bisa disambil dibawa bermain gitu. Atau misal diajak jalan-jalan ke taman kota yang dekat sama rumahnya gitu. Nah, terus di situ dia bisa melihat pohon, bisa melihat burung gitu. Terus nah nanti baru diarahkan ke hal-hal seperti pohon, oh P ya, P itu gimana sih tulisannya, coba ditulis di langit gitu kayak. Terus anaknya nanti gini ya, itu apa namanya, sebenarnya pembelajaran itu kan bisa dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari anak gitu. Terus juga bisa juga mendongeng, orang tuanya mendongengkan anak gitu. Ada yang namanya metode dongeng read aloud, itu mendongeng tapi orang tua memperlihatkan bukunya ke anak gitu. Nah itu bisa juga salah satunya dengan read aloud. Itu juga membantu Atau ya, Bu ya. Read aloud juga membantu ya untuk iya anak-anak. read aloud gitu. Jadi kan terbiasa memaparkan hal-hal yang terkait dengan literasi ke anak gitu. Nah itu salah satunya bisa dengan read aloud gitu. Itu juga Nah, akan menarik rasa keingintahuan anak ya terhadap ya, betul. buku tersebut, meskipun mungkin kembali lagi mengalami kesulitan dalam membaca, tetapi karena dia ada ketertarikan tadi dan juga karena orang tuanya mau, terutama mamanya ya atau ibunya ya, Iya, bacakan gitu ya. betul. Dan tentunya disesuaikan juga ya sama balik lagi kesukaan anaknya gitu. Ya. Kalau misalnya anaknya suka seni ya dibawanya digiringnya ke arah seni gitu. Kalau misal dia sukanya di alam-alam nature gitu dibawanya pembelajarannya ke alam seperti itu. Dan juga satu hal lagi bisa membuat kalender belajar rutin. Dalam artian nggak cuma sekali dua kali doang, tapi orang tua juga konsisten melakukannya gitu. Yeah. Misal tiap Sabtu atau Minggu pergi keluar, atau
tiap 2 hari sekali membaca dongeng sebelum tidur seperti itu. Jadi buat kalender juga sehingga pendampingan orang tua tuh nggak cuma sesekali, 2 kali, tapi konsisten seperti itu. Iya, baik. Wah, menarik ya Ibu ya. Jadi memang ternyata keterlibatan orang tua ini sangat penting dan sangat diharapkan karena otomatis juga akan membawa pengaruh yang atau efek yang sangat positif buat anak ya Ibu ya. Baik, eh, selanjutnya ini saya juga, karena ini saya lihat belum ada pertanyaan kembali, ini saya tanyakan aja ke Ibu ya supaya lebih jelasnya lagi. Nah, ini kalau untuk lingkungan belajar inklusif, Ibu, karena sekarang kan sudah banyak digaungkan sekolah inklusif. Nah, ini kira-kira lingkungan belajar inklusif seperti apa sih, Ibu, yang dapat membantu anak-anak dengan kondisi disleksia ini dapat mengembangkan potensi maksimalnya? Oke, mungkin kalau misal yang tadi sudah dijelaskan bisa diterapkan juga ya dalam lingkungan belajar atau lingkungan sekolah yang inklusif. Misalnya tadi sebelum anak memulai pembelajaran di awal semester itu, memang sebaiknya ada asesmen diagnostik dulu. Dalam artian asesmen diagnostik itu bukan yang mendiagnosa, wah ada disleksia, wah, enggak, bukan. Tapi asesmen diagnostik sejauh mana kemampuan anak sebelum dia mendapatkan pembelajaran di sekolah gitu. Itu mengukur readiness-nya atau kesiapan belajar anak gitu. Nah, setelah itu kan kelihatan tuh anak yang butuh pendampingan khusus yang mana, anak yang oh ini sudah bisa, oh ini masih perlu pendampingan khusus gitu. Nah, anak-anak yang perlu pendampingan khusus itu juga bisa diberikan metode yang sesuai, yaitu tadi misal membuat RPI atau IEP-nya gitu. Nah, memang kalau misal pembelajaran inklusi kan memang lebih tanda kutip lebih ribet ya daripada pembelajaran di sekolah biasa ya, lebih karena ya itu tadi membuat RPI, IEP itu kan sebenarnya tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah itu, tidak segampang itu gitu. Jadi memang untuk tanda kutip mengaplikasikan pembelajaran metode pembelajaran inklusif itu di sekolah itu memang ya itu tadi perlu kepedulian dari guru maupun pihak-pihak yang terkait gitu ya, seperti kepala sekolah juga membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan inklusi di sekolah gitu, kayak misalnya ini nih apa ada bantuan khusus untuk membuat IEP atau RPI gitu, didatangkan mungkin ada yang namanya guru bantu di sekolahnya seperti itu dan lain-lain. Terus juga bisa memodifikasi kurikulum dan juga menyediakan akomodasi belajar yang sesuai. Itu balik lagi memang perlu dukungan dan kepedulian dari banyak pihak yang terlibat di sekolah, baik itu guru, kepala sekolah maupun pemangku kebijakannya. Setuju Ibu. Jadi ini saya ingin menggarisbawahi ini tadi kebetulan Bu Fadia juga menyebutkan guru nih. Nah, saya ingin bertanya kembali nih Bu. Terus untuk secara spesifiknya atau mungkin lebih detailnya lagi ya Ibu, bagaimana peran guru inklusif dalam membantu anak dengan disleksia untuk belajar lebih efektif di kelas. Jadi mungkin step by step-nya atau mungkin ya seandainya bisa di step by step kan gitu. Itu seperti apa kira-kira peran guru tersebut gitu untuk membantu anak disleksia? Kalau misal peran guru ya, ini saya kembalikan lagi ke film Tari Zamin ya mungkin ya, karena memang film itu saya rekomendasikan untuk ditonton untuk pemirsa IG Live yang ingin memahami anak dengan disleksia. Nah, kita lihat Amir Khan, itu dia dalam menghadapi Ishan, pertama dia itu nggak maksa gitu, dalam artian harus baca ini enggak, tapi dia pertama-tama dia berusaha memahami si Ishan dulu. Nah itu juga guru perlu mencoba memahami dulu anak dengan disleksia itu seperti apa gitu. Tare Zamenpar, Tareezameen. Nah itu bisa dicari di Google. Nanti kayaknya di YouTube ada juga sih, ada yang sudah upload full filmnya di YouTube. Terus itu juga. Nah itu
pertama kita berusaha memahami dulu ya, dalam artian kan guru ini tanda kutip melakukan asesmen kepada Isyan gitu kan. Oh, ternyata dia memang ada kesulitan di membaca dan bahkan mengidentifikasi hurufnya terlihat berjalan-jalan gitu. Nah, itu uh, dilihat dulu oleh gurunya gitu kan. Nah, kemudian juga kedua, guru itu juga tidak, tanda kutip, tidak boleh mengecilkan, apa ya istilahnya tuh, mengecilkan diri anak gitu. Dalam artian kan setiap anak punya anugerah masing-masingnya. Setiap anak punya kompetensinya masing-masing dan setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Nah, jadi guru juga perlu melihat gitu, apa sih sebenarnya kelebihan anak ini selain itu gitu. Kan kalau misal di mata pelajaran yang terkait literasi, mungkin dia perlu bantuan gitu. Ya udah nggak apa-apa, diberikan bantuan dan akomodasi belajar yang sesuai. Dan di satu sisi, guru itu bisa menganalisis dan mengobservasi anak ini berbakat di bidang apa, seperti itu, gitu sih. Ibu. Jadi memang kurang lebihnya guru juga harus bersedia untuk melibatkan dan bersedia untuk lebih dekat lagi, mendalami lagi untuk mengetahui kondisi terbaik dari siswa yang dengan disleksia ini ya Ibu, sehingga bisa membuatkan pembelajaran individualnya sesuaikan dengan kebutuhan kemampuan Ya, siswa tersebut. Baik Ibu. betul. Nih, sebelum closing statement nanti dari Ibu, mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ibu, karena saya lihat di kolom pertanyaan ini belum ada pertanyaan baru ya Ibu. Tapi yang bergabung alhamdulillah sore ini udah lumayan ya Ibu ya. Banyak Ya, yang juga mengirimkan tanda love gitu ya, Ibu. Baik, semoga bermanfaat. ya betul. Semoga juga bisa bermanfaat gitu. Jadi benar-benar banyak bisa membantu untuk rekan-rekan juga di luar sana. Baik Ibu, satu pertanyaan terakhir. Apakah disleksia ini bisa disembuhkan gitu kira-kira? Apa maksudnya bukan disembuhkan ya, tapi apakah anak tersebut bisa kembali adaptif dan mungkin dia bisa kembali lancar membaca gitu Ibu? Secara awalnya Baik. Uh, saya bertanya. Terima Mungkin ya, kasih. mungkin Bu Triksi, kita pertama kita mungkin perlu apa ya istilahnya, tanda kutip, setiap manusia itu adaptif. Pertama, dalam artian setiap manusia itu dianugerahi kemampuan adaptasi yang begitu luar biasanya oleh Tuhan, sehingga dia mampu bertahan di kondisi-kondisi yang mungkin awalnya dia tidak dia inginkan gitu. Misal tanda kutip, misal ya, ini saya misalkan korban trauma bencana. Nah, korban trauma bencana, tanda kutip, apakah mereka bisa sembuh dari traumanya? Mungkin ketika ada hal-hal yang triggering buat mereka, mereka masih selalu teringat gitu. Nah, tapi mereka bisa beradaptasi di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi mereka tidak terganggu dan bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lancar. Nah, seperti itu juga anak-anak dengan gangguan belajar atau anak-anak dengan learning disability atau anak-anak yang butuh bantuan lainnya, itu mereka bertumbuh dewasa, mereka bisa beradaptasi. Bertumbuh dewasa, mereka bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, mungkin kalau di bidang literasi, orang dewasa yang dulunya mungkin kesulitan membaca gitu, mereka mungkin memang tidak secepat orang dewasa lain dalam membaca buku, ya misal membaca buku novel Terelia atau Dewi Dilestari, orang dewasa lainnya bisa membaca dalam waktu 3 hari gitu. Tapi dia bisa kalau dia mau, dia bisa menghabiskan satu novel, tapi mungkin membutuhkan waktu lebih lama, seperti itu. Jadi ya bisa kok anak-anak dengan disleksia tumbuh menjadi orang dewasa yang hebat, yang berproduktif, yang sukses, itu bisa banget gitu. Ya, tapi itu mungkin ada akomodasi-akomodasi yang perlu dilakukan gitu, dan juga adaptasi-adaptasi yang perlu dilakukan, seperti itu. Bu Fadia, satu lagi Bu. Ya. Mohon maaf, saya merepotkan Bu Fadia terus dengan banyak pertanyaan. Apakah anak-anak disleksia ini harus mengikuti terapi pastinya Ibu ya? Atau bagaimana Ibu?
Mohon ininya Ibu. Kalau misal mungkin saya bisa bilang tergantung sih Bu. Dalam artian mungkin kalau ada pemirsa IG Live yang mau menambahkan boleh ditambahkan di kolom komentar. Tapi kalau misal dari saya sendiri tergantung. Dalam artian tergantung apa? Tergantung kesulitan belajar yang dialami anak itu sendiri gitu. Kalau misalnya dengan RPI yang sudah dibuat, dengan rancangan pembelajaran individu yang sudah dibuat itu anak sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, maka tidak perlu ada terapi tambahan gitu. Tapi kalau misal dibutuhkan lagi ketika sudah diberikan RPI, dijalankan RPI-nya, kemudian masih belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, perlu ada asesmen lanjutan dan mungkin perlu tenaga ahli yang memang khusus menangani gangguan belajar spesifik seperti itu. Ya, betul Ibu. Jadi memang itu semua pastinya disesuaikan dengan kondisi nantinya ya Ibu, seiring berjalannya waktu, berkembangnya si anak tersebut, jika memang dirasa dibutuhkan, pastinya harus dilanjutkan ke terapi ya Ibu ya. Ya, betul. Iya, baik Ibu. Nah, tidak terasa ini kayaknya udah 16.40 ini Ibu. Iya. Sudah menjelang kita di closing ya Ibu ya. Nah, mungkin ada patah dua patah kalimat kata gitu Ibu ya, atau mungkin yang akan Ibu bisa sampaikan sebagai closing statement kita di sesi IG Live sore hari ini mengenai disleksia dan strategi belajarnya. Mungkin ada satu underline yang mesti gitu menjadi inilah apa mungkin pembelajaran kita semuanya mengenai teman-teman disleksia kita. Bagaimana Ibu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Triksi sudah membantu memfasilitasi berjalannya IG Live ini dengan baik, dan terima kasih juga pemirsa IG Live yang sudah bertahan sampai jam ini, jam segini. Mungkin kalau dari saya cukup ini sih, dalam artian kita perlu memahami anak terlebih dahulu sebelum kita menjudge anak tersebut. Bahkan kita tanda kutip ya, selama pertumbuhan anak itu kalau bisa kita tidak menggunakan judgement kita kepada anak gitu. Ini anak dengan disleksia nih nggak bisa gitu. Tapi ya kita bantu anak itu mengembangkan kompetensinya dia sehingga dia menjadi manusia yang bertumbuh dengan fungsi optimalnya dia gitu, entah itu di bidang apapun lah, di bidang seni, bidang kuliner, apapun gitu. Karena balik lagi, setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing, dan setiap manusia itu sudah diberikan istilahnya apa ya, ya anugerah yang inilah yang pasti yang istimewa dari Tuhan gitu. Asalkan kita bisa melihat lebih dalam lagi, seperti itu. Betul Ibu, pasti ada potensi masing-masing ya, Ibu. Betul. Kita tugasnya menggali potensi terbaik dari diri kita dan memaksimalkannya. Ya, ya, itu teraplikasikan juga dalam orang dewasa ya Bu Triksi ya. Karena maksudnya iya betul. Jangan sampai kita kayak udah kadung dewasa, udah usia 30-an, 40-an udah terlanjur ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, kita orang dewasa juga pasti masih bisa mengembangkan kompetensi yang kita punya gitu. Ya, jangan bosan-bosan untuk menggali potensi maksimal di kita. Betul, Bu Fadia. Nah, ini bagi teman-teman, sahabat Bintara Kampus yang mungkin ingin memperdalam untuk belajar lebih tentang pendidikan inklusif, bisa lebih tanya-tanya lebih detail lagi di Bintara Kampus, kontak ke Bintara Kampus di Instagramnya Bintara Kampus ya, teman-teman. Iya, betul. Ya. Betul, karena di Bintara Kampus ini juga ada jurusan pendidikan inklusif, program studi Bu Triksi ya Bu, yang salah satu mahasiswa di program studi pendidikan inklusi gitu. Dan di program studi pendidikan inklusi ini memang belajar banyak juga ya tentang hal-hal. Salah satu dosennya loh. Jadi kalau ingin lebih detail lagi menanyakan tentang bagaimana gitu handling anak-anak disleksia misalnya, itu bisa tanya lebih detail lagi kepada Ibu Fadia nanti ketemu langsung di kampus ya Ibu.
Iya, saya sendiri sebenarnya juga mahasiswi dari Prodi Inklusi. Alasan saya memilih dari Prodi Inklusi di Bentara Kampus ini sebenarnya lebih ke ketertarikan saya ya Ibu dengan pendidikan inklusi itu sendiri karena saya percaya bahwa sebenarnya inklusi itu adalah kita semua, Iya. keberagaman. Jadi bagaimana kita mempelajari tentang pendidikan yang terbaik untuk kita semua karena pendidikan itu adalah hak dasar dan pendidikan untuk semuanya. Jadi memang kita harus istilahnya menggali potensi diri kita semaksimal mungkin dan memahami beragam kebutuhan kita dalam proses pembelajaran supaya kita benar-benar bisa mengembangkan potensi diri kita. Iya. Itu sih Mantap, latar belakang Bu. saya. Terus untuk mata Iya. kuliah yang benar-benar saya suka ya Bu Fadia sebenarnya banyak sih apalagi Bu Fadia ini beliau ini sangat seru, baik hati, menyenangkan dan mudah Aduh. untuk diajak diskusi. Pokoknya kalau teman-teman, sahabat Mentara Kampus ingin lebih tahu lagi tentang bagaimana belajar di pendidikan inklusi, seperti apa, karena jujur materinya sangat menarik, tiap semester sangat menantang, dan semuanya menarik menurut saya. Kuisnya Nggak ada yang menantang, Bu. betul gitu. Kuisnya Jadi menantang ya, kuis-kuisnya. iya, karena basic saya kebetulan dari psikologi, tapi saya ada Oh, ketertarikan gitu di pendidikan oke. inklusi. Jadi iya, jadi teman-teman, sahabat Tara Kampus yang ada di sana dari berbagai latar belakang, semuanya saya rasa pasti kembali lagi ya, karena memang pendidikan inklusi kan keberagaman. Jadi tidak ada salahnya kita belajar, setidaknya mungkin penerapannya itu untuk lingkungan terdekat kita. Ya. Jadi kita bisa mengetahui, kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih pada Ibu Fadia, Ibu dosen kami yang sangat baik hati, menyenangkan. Baik teman-teman, jika ingin lebih ingin tahu ya lebih lanjut tentang sistem pembelajaran atau programnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Instagram @bentarakampus. Nanti tim kami akan menghubungi untuk menjelaskan lebih detail. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di Instagram Live Bentara Kampus Terima kasih, berikutnya. Terima Bu Triksi. Terima kasih semua yang sudah hadir dan menonton. kasih. Terima kasih. Ini udah ya, ya.